Perkenalkan, nama saya Eka Yusri Alfriani, NIM 180305008. Nama saya Istiar Widyasani, NIM 1803050110. Perkenalkan, nama saya Syadinda Baroka, NIM 180300502024. Nama saya Putri Ayu Fajriati, NIM 180305026. Nama saya Nabila Argina Salma dengan NIM 180305027. Nama saya Inesta Rosani Bangun, NIM 180305034. Assalamualaikum, saya Gyurina Sela Abdillah Sirait, NIM 180305047. Halo, perkenalkan nama saya Audira Yasmin Afra, NIM 180305004 dari kelas ITPA, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proses pengolahan kakao menjadi coklat. Nah, di sini kami menggunakan produk coklat dengan merek Silver Queen. Nah, langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami. Selamat menonton. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses pengolahan kakao menjadi coklat. Tentunya kita semua sudah kenal dengan produk coklat, di mana coklat ini biasanya kita berikan kepada orang lain sebagai ungkapan kasih sayang ataupun ucapan terima kasih. Di balik rasanya yang enak, coklat terbuat dari berbagai proses pengolahan yang cukup panjang. Pengolahan coklat secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pengolahan coklat primer dan pengolahan coklat sekunder. Apa sih perbedaan antara pengolahan coklat primer dan pengolahan coklat sekunder? Pengolahan primer merupakan tahap pengolahan kakao sampai memperoleh biji kakao kering atau produk setengah jadi. Berikut diagram alir pengolahan primer. Dimulai dari panen buah masak, kemudian sortasi buah, dilanjutkan dengan pengupasan buah secara manual, kemudian dilakukan proses fermentasi dan dilakukan penjemuran, kemudian disortasi dan dilakukan penyimpanan pada penggudangan. Buah kakao yang matang dan siap dipanen memiliki warna kulit yaitu kuning atau orange dan saat muda berwarna hijau atau merah. Pemanenan menggunakan pisau atau golok pendek atau golok panjang dan pisau yang diikat pada tangkai bambu. Pemetikan pada buah kakao jangan sampai merusak bantalan bunga karena tempat pembuahan pada panen berikutnya. Ciri buah yang dapat dipanen ialah jika diketuk buah matang seperti benda berongga dan jika dibelah mudah untuk menarik bijinya. Sortasi buah. Pemisahan dilakukan berdasarkan pada terdapat cacat fisik, keseragaman warna, kualitasnya baik dan tidak busuk, buah bebas dari serangan jamur dan penyakit. Tahapan selanjutnya ialah pemecahan buah. Tujuannya adalah untuk memisahkan biji kakao dari kulit buah dan plasentanya. Menggunakan alat pemukul kayu atau memukul antar buah. Harus dilakukan secara berhati-hati agar biji tidak terlukai atau terpotong oleh alat pemecah. Tahapan selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi biji kakao diawali dari perubahan glukosa menjadi alkohol dan perubahan alkohol menjadi asam asetat. Adapun tujuan dilakukannya fermentasi biji kakao, yang pertama untuk menghilangkan pulp, yang kedua untuk mempercepat pengeringan, yang ketiga untuk membentuk flavor atau aroma coklat, yang keempat untuk mematikan biji. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi biji kakao yaitu pertama kematangan buah, yang kedua wadah dan jumlah BKB, yang ketiga waktu fermentasi, dan yang keempat mikroorganisme. Tahapan selanjutnya yaitu proses pencucian dan pengeringan. Nah, sebenarnya proses pencucian ini bukan termasuk standar baku dalam pengolahan biji coklat, tetapi beberapa produsen pengolah coklat ada yang melakukan proses ini. Nah, pencucian ini dilakukan setelah proses fermentasi. Biasanya dilakukan perendaman dan dibilas sehingga kadar asam pada biji coklatnya hilang. Untuk proses pengeringan dapat dilakukan dengan 3 metode. Pertama dengan penjemuran menggunakan sinar matahari, yang kedua mekanis dengan menggunakan alat pengering mekanis, yang ketiga yaitu kombinasi penjemuran dan mekanis.
Tahapan akhir pada pengolahan primer biji kakao yaitu pengemasan dan penyimpanan. Biji kakao kering yang telah dilakukan pengolahan tadi akan disimpan di dalam gudang yang dilengkapi dengan ventilasi udara dan penerangan. Penyimpanan pada biji kering kakao dianjurkan tidak melebihi dari 3 bulan, karena jika lebih dari 3 bulan disimpan, kemungkinan dapat ditumbuhi oleh jamur dan kadar asam lemak bebasnya akan meningkat. Dan jika disusun di dalam gudang, maksimum tumpukannya 6 tumpukan. Pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder merupakan pengolahan biji kakao kering hingga menjadi bahan setengah jadi berupa pasta, lemak, dan bubuk kakao yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk jadi. Tahap pengolahan sekunder yang pertama yaitu setelah biji kakao kering dilakukan penyortiran, yang bertujuan untuk membersihkan biji kakao dan memperoleh ukuran nib atau biji kakao yang konsisten. Nah, tahapan penyortiran ini meliputi tahap pengayakan biji dan membersihkan kotoran, seperti batu, tali, partikel-partikel tanah, dan lainnya. Setelah dilakukan penyortiran, selanjutnya masuk ke tahap penyangraian, di mana penyangraian ini bertujuan untuk mengembangkan aroma dan warna dari kakao. Proses penyangraian ini akan menghilangkan senyawa-senyawa asam dalam biji kakao seperti asam asetat dan asam non-volatil, seperti asam oksalat, asam suksinat, dan asam laktat. Pemecahan dan pemisahan kulit biji. Tujuannya yaitu memperbesar permukaan daging biji sehingga rendemen lemak yang dihasilkan dari proses pengempaan lebih baik. Pemisahan kulit dari komponen nib dilakukan dengan metode perbedaan berat jenis menggunakan hembusan udara. Pemastaan. Tujuannya yaitu menghancurkan nib menjadi ukuran tertentu sehingga dapat diolah menjadi pasta cair yang kental dan memperbesar luas permukaan kakao. Hal ini yang menyebabkan pada saat pengempaan dengan bantuan pemanasan massa kakao akan memberikan pengaruh semakin banyak kakao yang akan diekstrak. Pengempaan. Tujuannya yaitu memisahkan lemak kakao dari pasta kasar yang sudah dihasilkan. Input yang dihasilkan dari proses pengempaan adalah pasta kakao dan output berupa lemak dan bungkil kakao. Tingkat rendemen pada saat pengempaan dipengaruhi oleh kondisi kadar air pasta, suhu, tekanan kempa, waktu pengepresan, dan ukuran partikel pasta. Selanjutnya adalah tahap pengolahan coklat Silver Queen. Nah, yang pertama itu pencampuran. Pencampuran ini merupakan tahap awal sebelum menghasilkan produk jadi yang siap dipasarkan, di mana semua bahan berupa lemak kakao, kakao mes, gula, perisai vanili, pengemulsi, susu bubuk, dan kacang mete dicampurkan menjadi satu adonan. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap penghalusan, di mana setiap bahan akan digiling pada besi roll dari tingkat satu ke tingkat berikutnya, hingga hasil tampak lembut dan dapat terlapisi secara merata seluruh permukaan roll. Nah, tahap ini mempengaruhi kekentalan coklat serta karakteristik lelehnya saat dikonsumsi. Selanjutnya ialah proses concing. Proses ini, bahan dicampurkan menjadi satu, kemudian diaduk, diuleni, dan dipanaskan selama beberapa jam. Proses ini berlangsung selama 18 hingga 24 jam pada suhu 60-70 derajat Celcius. Faktor utama yang dihasilkan dalam proses concing adalah aroma, aliran, dan tekstur. Selanjutnya proses tempering, di mana dihasilkan bentuk kristal lemak kakao yang stabil dalam jumlah yang cukup dengan melakukan proses pendinginan dan pengadukan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan selama proses tempering antara lain suhu yang tepat, waktu, hindari coklat dari proses pemanasan suhu yang terlalu tinggi, yaitu lebih besar dari 50 derajat Celcius. Kemudian masuk ke tahap pencetakan. Coklat Silver Queen dicetak dalam cetakan khusus dengan desain logo produk coklat, kemudian diratakan agar padat dan merata. Lalu, coklat disimpan di lemari pendingin sehingga mudah untuk dipotong. Pengemasan. Coklat Silver Queen tersebut dikemas dengan aluminium foil agar dapat mencegah mentega coklat keluar dari dalam kemasan. Kemudian digunakan kemasan kertas yang telah didesain sesuai produk coklat sebagai pembungkus luar. Tahap terakhir yaitu adalah produk siap dipasarkan. Produk yang telah dikemas dengan baik akan dimasukkan pada kardus yang kemudian didistribusikan ke toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya. Nah, seperti itulah proses pembuatan coklat mulai dari kakao hingga menjadi produk coklat yang siap dikonsumsi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.